Shalom saudara-saudari dalam Kristus, kita bertemu kembali dalam Voice of Youth Region 2 yang bertema hidup seperti seorang pahlawan. Dan seperti yang diperkenalkan, nama saya Elder Frisco, dan sepatutnya tajuk ini saya sampaikan pada malam hari Rabu, tetapi saya berganti dengan Pastor Elwin karena dia minta bantuan, dia ada hal pada hari Sabat ini. Nah, oleh itu saya membantu dia. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan yang kami agungkan, yang kami sembah, Engkau yang bertakhta di kerajaan syurga. Engkau yang bersama dengan kami dalam perbaktian online kami, dan bersama-sama menerangkan kami mohon pada saat ini, agar pikiran kami tertumpu kepada pembelajaran Nabi Elia dalam Alkitab. Dan apa sahaja yang Engkau bisikkan untuk kami ambil pada hari ini, biarlah itu untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah pun memberkati peralatan audio, visual, internet, laptop, handphone kami, supaya kami boleh dengan selesa menerima firman-Mu dengan kelengkapan dan kemudahan yang Engkau sudah sediakan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, Nabi Elia, kisah dia pertama sekali muncul dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Dan dia adalah seorang Tishbite berasal dari Gilead. Tishbite mungkin bukan nama tempat tapi nama gelaran bagi orang-orang yang suka mengembara. Nah, nama Elia ini sendiri membawa maksud My God is Yahweh. Tuhan sayalah adalah Tuhan yang sebenar. Dan Tuhan saya, kekuatan saya. Tuhan adalah kekuatan saya. Itu adalah salah beberapa maksud bagi Elia. Nah, sewaktu Elia, orang Tishbe ataupun Tishbite Gilead ini, dipanggil Tuhan untuk pergi memberi amaran kepada Raja Ahab. Nah, apa kata dia? Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kepadanya aku mengabdikan diri, sesungguhnya tidak akan turun embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali jika mulutku berkata. Lalu Tuhan suruh Nabi Elia setelah dia mengatakan itu kepada raja. Itu adalah satu amaran, teguran. Dia suruh Nabi Elia untuk pergi, melarikan diri. Dan dia dihantar ke satu tempat yaitu Sungai Kerit di dekat dengan Sungai Jordan. Dan di sana Tuhan menjanjikan bahwa dia akan memberikan dia minum dan juga makan. Kalau kita lihat perjalanan dia daripada Samaria ke Cherith Brook ini sekitar 60 km daripada tempat dia memberikan amaran itu tadi. Dan Tuhan menjanjikan dia akan dijaga 6 km perjalanan. Kamu sanggup jalan 60 km? Nah, dikatakan apabila dia di sana, kamu tahu cerita burung datang terbang, burung gagak datang dengan roti. Saya tidak tahu dari mana roti itu timbul. Tiba-tiba mungkin burung gagak itu petik-petik roti di rumah orang-orang lain dan hantar kepada Elijah untuk makan. Mungkin dihantar juga daging, sumber protein untuk Elijah ketika itu, sebab tumbuh-tumbuhan pun sudah banyak yang kering kontang dan mati. Sumber air untuk diminum dia pula adalah air sungai yang bersih. Begitu baik sekali jagaan Tuhan terhadap Nabi Elia. Namun saudara-saudari, itu tidak bertahan lama. Karena tidak lama burung-burung pun berhenti menghantar makanan. Mungkin burung-burung pun sudah mati. Dan air pun mulai kering. Tidak ada lagi air. Lalu Tuhan mengatakan, pergilah kamu ke satu tempat dinamakan Zarefat, dan di sana dikatakan kamu akan bertemu dengan seorang balu yang mempunyai anak lelaki. Nah, perjalanan ke kota Zarefat daripada Cherith Brook ini ataupun Sungai Yordan, tepi-tepi Sungai Yordan, mengambil jarak sekitar 120 km jauh. Bayangkan saudara-saudari, berjalan saja. Mungkin kalau dulu-dulu sangguplah, orang dulu-dulu sanggup jalan beratus-ratus kilometer jauhnya daripada Sandakan ke Telupin ke Tamparuli dan sebagainya. Dari Tamparuli berjalan ke Kota Bulut, berjalan ke Keke. Mereka akan berjalan kaki saja untuk berniaga. Nah, apabila dia sampai di sana,
Nah, kita tahu cerita itu, dia minta makan lah. Namun wanita itu kata, saya cuma ada tepung yang secukupnya untuk hari ini. Dan minyak yang secukupnya untuk masak roti ini hari ini. Ini ranting-ranting yang kami pungut ini, kami akan bakar untuk buat makanan. Bakar itu tepung untuk jadi kue. Dan kami makan, dan kami tinggal tunggu mati. Sebab itulah saja lagi makanan yang kami ada. Tapi Nabi Elia dia katakan, jangan takut. Kamu buatlah untuk saya kecil saja punya tepung pun sudah cukup. Dan selebihnya kamu makan. Dan percayalah, Tuhan akan membuatkan kita ada makanan sampai hujan turun, kata Nabi Elia. Nah, satu yang saya mau tekankan di sini adalah kesan kemarau itu bukan sahaja dirasakan oleh orang-orang Israel, tetapi juga di sempadan-sempadan dia hampir di kota-kota orang-orang yang menyembah berhala pada masa itu. Khususnya perempuan ini karena dia berada di berada di kawasan pemerintahan raja-raja berhala. Nah, yang baik sekali, betul seperti yang berlaku setelah diberikan makanan kepada Elia, esok masih ada jumlah makanan yang sama untuk dia. Saudara-saudari, itu adalah satu berkat. Masih adakah mukjizat seperti itu berlaku sekarang? Masih ada. Saya pernah mendengar cerita seorang pastor membawa rombongan misionerinya ke satu tempat. Saya tidak ingat di mana. Apabila mereka sudah hampir kehabisan makanan, anak-anak begitu banyak sekali selepas kumpulan umum, anak-anak begitu banyak sekali minta makan bersama-sama. Nah, makanan mereka tidak cukup. Mereka berdoa dan keesokan paginya makanan itu sentiasa cukup sehingga akhir dan tamatnya kumpulan umum itu dan dibaptisnya beberapa ratus orang di tempat itu. Ada juga yang kehabisan duit untuk melakukan evangelisasi karena duit mereka ditahan oleh kerajaan. Diambil oleh kerajaan sebab tidak boleh mengadakan evangelisasi. Nah, tetapi apa yang berlaku adalah apabila mereka sudah membayarkan, duit yang mereka ada itu hanya cukup untuk membayarkan pekerja-pekerja untuk kumpulan umum tersebut dan termasuk sewa bangunan untuk kumpulan umum itu. Tetapi keesokan hari bila mereka cek sampul surat mereka, duit yang sama itu tetap ada sehingga habis kumpulan umum itu, maka duit itu pun berkurangan dan tidak pandai bertambah lagi. Setiap hari perbelanjaan mereka katakan 500 juga sampul itu. Setelah habis dibelanjakan 500 itu tetap akan ada. Mukjizat berlaku, masih berlaku sekarang jika diperlukan untuk pelayanan Tuhan. Tapi apa yang berlaku seterusnya kepada keluarga si Balu ini? Anaknya itu mulai sakit dan mati. Dan perempuan ini datang kepada Nabi Ahab dan dia katakan, bukankah kau datang untuk memberikan berkat, tapi kau datang untuk memberikan kecelakaan ke atas dosa-dosa saya yang lalu. Dan lihat anak saya sudah mati, bukan pula berkat menjadi kecelakaan. Nah, apa yang berlaku? Nabi Elia mengangkat budak ini pergi ke tingkat atas rumah mereka dan dia ampai anak ini dan dia rentang tangan dia menutup anak ini dan dia berdoa. Dia kata, ya Tuhan Allahku, adakah engkau mendatangkan malapetaka ke atas Balu yang menerima aku sebagai pendatang ini dengan membunuh anaknya? Lalu dia mengunjurkan tubuhnya dan bersuruh lagi, ya Tuhan, kembalikan kiranya nyawa anak ini. Saudara-saudari, anak itu hidup semula. Masih adakah mukjizat seperti itu berlaku di dunia sekarang? Zaman ini, zaman modern ini. Ya, masih ada. Mungkin kamu pernah mendengar cerita mengenai Pastor Rubil di Kota Marudu. Juga berlaku yang sama, dihidupkan kembali. Terdapat juga satu cerita daripada Dr. Milan di Bangladesh. Apabila sebuah keluarga itu ditobatkan di kalangan penduduk yang tidak percaya kepada Tuhan daripada agama majority. Apabila anak perempuan ini yang sudah dibaptis keluarga ini lemas di dalam sungai dan mati, maka diangkat anak ini keluar. Keluarga itu sangat sedih dan orang-orang kampung mulai berkata, nah itulah kutukan kamu masuk Adventist, agama yang sesat. Sekarang anak kamu sudah dikutuk oleh Tuhan.
Keluarga ini memanggil pastor yang merupakan rakan Dr. Milan melayani di Bangladesh. Dan pastor ini datang, dia melihat semua di sekeliling dia orang-orang yang tidak percaya. Dia angkat anak ini dan dia berdoa. Dia tahu dia tidak ada kuasa untuk menghidupkan anak ini. Tetapi dia berdoa dan selama dia katakan 30 menit dia berdoa seperti sedang berkhotbah. Dikutipnya janji-janji Tuhan dalam Alkitab, dihurainya ayat-ayat itu. Dan diserunya, diklaim janji Tuhan itu ke atas anak ini. 30 menit selepas itu, habis saja dia berdoa, anak ini jari-jari dia mulai bergerak, badan dia mulai panas, dan dia mulai mengatakan, saya lapar. Malang sekali saya sudah hilang gambar tersebut. Kalau saya masih ada gambar tersebut, saya boleh tunjukkan kepada kita semua. Gambar Dr. Milan bergambar dengan anak ini dan juga pastor ini. Bukan itu saja, ada lagi cerita-cerita lain yang kita tidak ketahui di seluruh dunia telah berlaku pada zaman akhir ini. Saudara-saudari, bukan pada zaman lalu saja. Cerita kebangkitan orang mati pada zaman perjanjian lama 3 kali direkod. Satu adalah dengan Nabi Elia, satu dengan Nabi Elisha, dan satu apabila mayat dibuang dengan tidak sengaja tersentuh mayat Nabi Elisha, mayat itu bangun. Saat ini masih ada mukjizat sedemikian. Namun saudara-saudari, klimaks cerita Elia berlaku sekarang. Selepas 3 tahun setengah, Tuhan menyuruh Elia untuk pergi bertemu semula dengan Raja Ahab dengan satu tugasan. Membuktikan bahwa Tuhan itu Yahweh, Tuhan itu Elohim, Tuhan itu yang berkuasa atas segalanya. Dan bukan Baal ataupun berhala. Lalu Elijah mengumpulkan semua penduduk Israel, tidak tahu betul-betul semua ataupun seluruh ketua keluarga. Dan dikumpulkan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyerah. Kita boleh katakan nabi-nabi berhala, sekitar 850 orang. Dan dia katakan kepada orang Israel, sekarang pilih kamu, choose you. Kalau Tuhan itu Tuhan yang kamu harus sembah, ikutlah dia. Tapi kalau Baal yang kamu mau sembah, ikutlah dia. Sekarang kamu pilih. Tapi tidak ada yang membuat pilihan. Masih ada yang tidak pandai membuat pilihan saat ini. Tidak tahu pilihan mana yang mereka harus pilih, saudara-saudari. Joshua mengatakan, pilihlah kamu hari ini. Yang mana kamu mau sembah, tetapi saya dan keluarga saya memilih untuk menyembah Tuhan. Adakah kamu memilih untuk menyembah Tuhan di dalam kehidupan kamu? Lalu dibuatnya 2 mezbah. Satu mezbah untuk yang berhala. Dan dikatakan siapa saja yang terbakar dia punya mezbah, itu menunjukkan Tuhan yang benar. Nabi-nabi berhala itu seperti risau, takut, segan, tapi mereka juga tidak mau mengalah dengan Nabi Elia. Mereka menari-nari, berdoa, menyeru-nyeru kepada Tuhan mereka untuk membakar korban bakaran mereka. Sepanjang pagi sehingga tengah hari, tidak ada satu asap pun keluar pada korban bakaran mereka. Lalu Elijah mengejek mereka, oh mungkin Tuhan kamu tidur, mungkin Tuhan kamu pergi shopping, ataupun Tuhan kamu mungkin sedang bermain golf. Teriak lagi dia kuat sedikit, mungkin dia ada kerja mau buat. Lalu mereka menjerit-jerit sehingga tidak ada lagi nafas, tidak ada lagi suara. Tiada jawaban. Diambilnya pisau, pedang, ditusuknya badan, dilukakan, dipotong sana sini, berdarah, ada yang hampir mati. Tidak ada jawaban. Sehingga pada satu petang, Nabi Elia katakan cukup, giliran saya. Diambil batu-batu, 12 batu semuanya, disusunnya cantik-cantik, dan diletaknya korban bakaran di atas. Dikoreknya sekeliling mezbah itu, mezbah bakaran, parit, dan disuruhnya dituang air 3 kali. Bukan sekali, bukan 2, tetapi 3 kali. Saudara-saudari, ada signifikasi
daripada penuangan air 3 kali. Kenapa bukan 4 kali? Kenapa bukan 5 kali? Kenapa bukan 1 kali? Kenapa perlu 3 kali? Karena 3 membawa maksud kesempurnaan di dalam Tuhan. Huruf-huruf abjad juga bermaksud nomor-nomor dalam Ibrani, mempunyai maksud-maksud mereka tersendiri. Dan nomor 3 bermaksud kesempurnaan. Dan kesempurnaan itu ada di dalam Tuhan. Batu itu basahnya sempurna, tetapi kuasa Tuhan itu sempurna di atas segalanya. Adalah mustahil untuk menyalakan api di mezbah bakaran yang basah. Kamu semua tahu itu. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi kuasa Tuhan yang sempurna. Lalu setelah dipersembahkan korban bakaran itu, majulah Nabi Elia, dia panggil semua rakyat Israel dan dia katakan, "Ya Tuhan, Elohim Abraham, Isaac dan Israel." Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Israel. Biarlah pada hari ini kuasa kamu diketahui di seluruh Israel, bahwa aku ini hambamu dan engkaulah Tuhan mereka, dan bahwa aku melakukan segala ini berdasarkan firman Engkau ya Tuhan. Jawablah aku ya Tuhan, supaya umat-umatmu ini yang tidak menyembah Engkau tahu bahwa Engkaulah Tuhan. Sememangnya Tuhan Allah yang harus disembah, yang akan membuatkan hati mereka berbalik kembali kepadamu. Sejurus selepas dia berdoa seperti itu, maka turunlah api yang begitu besar, panas, sehingga korban bakaran itu dengan api yang turun dari langit terbakar, dijilat api sehingga tidak ada yang tinggal, termasuk batu-batu, debu tanah, dan juga parit. Akibat daripada itu semua orang tunduk dan menyembah Tuhan. Dan mereka membunuh semua nabi-nabi Baal, yang juga bermaksud mereka menidakkan lagi penguasaan Tuhan Baal di dalam kehidupan mereka. Semua nabi-nabi Baal itu telah dibunuh. Raja pun tidak boleh berbuat apa-apa. Nah, setelah dia selesai dalam upacara itu, dia menyuruh Raja Ahab untuk naik ke atas gunung sedikit untuk berehat dan makan. Dan dia mula berdoa. Apa yang dia doakan? Doakan supaya hujan. Bagaimana dia berdoa? Badan dia bongkok turun ke bawah tanah. Muka dia menyentuh lututnya. Dan dia berdoa seperti dalam gambar ini. Begitu tidak selesa. Saudara-saudari, kamu rasa kenapa dia berdoa seperti ini? Ada komentar mengatakan ini melambangkan iman dia, kerendahan hati dia di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita kaji secara psikologi, bukan saja dia beriman, tapi sebenarnya dia dipres. Dipres karena penyembahan Tuhan yang salah di kalangan orang Israel. Dan dipres karena dia perlu Tuhan menurunkan hujan pada saat itu. Kenapa? Sebab langit belum ada awan untuk hujan. Apabila dilihat langit biru saja, tidak ada pun sekelompok awan. Dikatakan, betul Tuhan akan turunkan hujan. Tapi tidak tahu bila itu hujan akan turun. Dan inilah yang Nabi Elia mahukan berlaku. Bila itu dia mahukan hujan itu turun sekarang, karena Tuhan sudah menjanjikannya. Saudara-saudari, ada sesuatu yang perlu kita ketahui di sini. Apabila Tuhan menjanjikan, tidak semestinya kita akan dapat sekarang. Kita perlu mendoakannya supaya itu terjadi. Berapa kali Nabi Elia berdoa? Alkitab mengatakan 7 kali dia berdoa. 7 kali dia berdoa dan meminta pengikutnya untuk melihat. Pertama kali berdoa, ada sudah awan, belum ada. Dia berdoa lagi berlutut tersungkur di tanah dengan mukanya di lutut. Dan dia katakan,
Tuhan, tolonglah, tunjukkan kekuasaan-Mu dengan hujan turun. Dan dia berdoa untuk pengampunan orang Israel. Dan dia katakan lagi, ada sudah hujan. Dan mereka tengok, belum ada lagi. Ketujuh kali dia menyuruh untuk melihat awan. Barulah dilihat jauh di lautan sana, seketul awan seperti ini besar naik. Nabi Elia mempunyai iman. Iman Nabi Elia tidak dapat disangkal. Tetapi depresi Nabi Elia itu nyata. Dia naik pergi bertemu Raja Ahab dan dia katakan, pergi Raja, jalan sebab akan hujan lebat. Raja Ahab pergi. Tapi ada sudah hujan? Belum ada. Perjalanan Raja Ahab itu masih jauh. Ketika itu sudah gelap. Saudara-saudari, satu lagi signifikasi kepada doa ini adalah kita perlu berdoa untuk hujan akhir. Penutup kepada tirai kebinasaan dunia ini. Penutup kepada pelayanan kita di dunia ini adalah hujan akhir itu. Apabila hujan akhir itu datang menguasai diri kita, kita akan mempunyai semangat seperti Elia untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kita akan mempunyai kuasa, and you will receive power when the Spirit comes. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Hujan dilambangkan sebagai Roh Kudus di dalam Alkitab. Kita harus berdoa meminta kepada Dia. Kenapa 7? Karena 7 kali bukan bermaksud kita harus berdoa 7 kali, tetapi berdoa berterusan dalam kesempurnaan, dalam iman penantian kepada kuasa Tuhan. Berdoa dalam perfectness in believing God, dalam kesempurnaan mempercayai kesucian, kekuasaan, kemuliaan Tuhan yang mampu melakukannya. Nah, saudara, signifikasi ini di dalam hidup kita penting. Namun ada satu lagi bahagian daripada cerita ini yang penting untuk kita amati adalah walaupun kita adalah orang penting di mata Tuhan, tetapi kita harus merendahkan diri melayani mereka yang kita ingin capai, ataupun mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Raja Ahab setelah disuruh untuk pergi karena akan hujan, segera akan hujan kata Nabi Elia, dia pergi. Tetapi dalam gelap dan keadaan hujan yang lebat. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada Nabi Elia untuk berlari mendahului Raja Ahab, memimpin dia pergi di depan, di dalam kegelapan dan hujan yang lebat. Dikatakan dalam Rono buat kuda tidak dapat melihat, keadaan begitu suram, gelap, tapi Elia diberi kekuatan untuk lari mendahului, memimpin raja sehingga ke pintu gerbang istananya. Dan dia sampai dengan selamat. Kita harus melayani mereka walaupun mereka tidak ataupun bermusuh dengan kita ataupun ingin membunuh kita. Kita harus mempunyai kerendahan hati itu untuk melayani mereka. Namun saudara-saudari, saya teruskan lagi. Depression Nabi Elia menjadi-jadi. Nah, apa yang dimaksudkan di sini? Apabila Raja Ahab sampai di istananya, diceritakan segala yang berlaku kepada istrinya, putri ataupun Ratu Jezebel. Dan Ratu Jezebel begitu marah, sebab itu menjadikan dia punya status sebagai permaisuri, sebagai ratu itu rendah. Dan dia katakan, saya akan bunuh kau Nabi Elia. Saya akan bunuh kau dan nyawa kau akan sama seperti nabi-nabi yang kau bunuh itu. Dan Nabi Elia tidak berpikir panjang. Kali ini tanpa diperintah oleh Tuhan untuk lari, dia duluan lari. Kenapa? Alkitab mengatakan sebab dia takut. Dia takut. Dan dia melarikan diri. Bergegas kalau kita lihat dalam peta. Daripada Jezreel, dia turun ke bawah ke Beersheba. Perjalanan itu, pelarian itu adalah sekitar 150 km.
150 kilometer dia berlari. Dan dia tinggalkan dia punya pengikut di sana. Dan dia lari lagi, dia berjalan lagi sekitar 1 hari ke padang gurun. Dan tibalah dia di satu pokok. Dan dia tertidur di bawahnya, kepenatan. Sementara dia berada di pokok itu, dia katakan, Tuhan, cukuplah. Saya sangat stres. Kalau kamu mau cabutlah nyawaku karena aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Kemudian dia sambil tidur, tiba-tiba datang seseorang malaikat dan bangunkan dia. Makan. Dan dia tengok sekeliling. Dia nampak satu roti dan satu roti yang terbakar kena panggang di atas bara api. Dan ada air, satu buyung air. Dan dia makan dan minum dan dia sangat penat dan dia terbaring lagi. Saudara-saudari, pernahkah kamu begitu stres dalam kehidupan kamu sehingga kamu tidak pedulikan tentang apapun? Sehingga kamu sang mengatakan, biarlah saya mati. Tidak apalah saya mati. Kamu rasa kesunyian, kamu rasa keseorangan. Kamu rasa tidak ada lagi gunanya untuk kamu hidup. Saudara-saudari, saya pernah merasakan seperti itu. Dan saya rasa saya boleh bayangkan bagaimana Elijah merasakannya. Saat mana Elijah tunduk berdoa dengan mukanya menghadap di bumi. Saya boleh bayangkan macam mana depresnya dia inginkan Tuhan menjawab doa dia. Depresi, saudara-saudari, depresi adalah sesuatu yang tidak baik untuk tubuh badan kita. Nabi Elia ditambahkan lagi dengan tekanan yang dia akan mati. Ditambahkan lagi dengan kepenatan setelah dia lari mendahului Raja Ahab untuk menjaga, memimpin dia itu. Untuk melayani Raja Ahab, dia lari melayani Raja Ahab. Tetapi akibatnya dia dikejar semula untuk dimatikan. Dia dengan emosi sekali kecewa karena rakyat Israel tidak menyembah Tuhan yang sebenar seperti dia. Kelihatan segala-galanya yang dirancang bersama dengan Tuhan tidak menjadi. Saudara-saudari, Elijah juga seorang manusia, sama seperti kamu dan saya. Elijah juga seperti seorang manusia, dikatakan dalam Yakobus 5 ayat 17. Tetapi dia berdoa bersungguh-sungguh dan hujan tidak turun 3,5 tahun. Dan dia berdoa lagi dan hujan turun. Sehingga tumbuh-tumbuhan dapat hidup. Elijah sama seperti kita. Walaupun dia seorang nabi. A man of God. Tetapi dia juga seorang manusia. Dia boleh menjadi penat seperti kamu dengan saya. Elia juga seorang manusia biasa. Apabila dia makan, dibangunkan untuk makan lagi untuk kali kedua oleh malaikat. Dan malaikat itu berkata, perjalananmu ini lagi jauh, makanlah. Setelah dia makan, dia mendapat kekuatan untuk bergerak 40 km dari Beersheba. Dan di mana dia pergi? Kalau kamu baca, dia pergi ke Gunung Horeb. Di manakah Gunung Horeb ini? Kalau kita baca, Gunung Horeb ini adalah tempat yang sama yang dinamakan Gunung Sinai ataupun Gunung Allah. Gunung Tuhan. Gunung di mana Tuhan bertemu dengan Musa untuk memberikan dia loh batu hukum 10. Dia kembali mencari Tuhan di dalam keadaan dia yang stres. 40 hari tidak makan. 400 km saudara-saudari, bermaksud satu hari 10 km dia berjalan tanpa makanan. Di mana dia dapat kekuatan itu? Kalau bukan daripada Tuhan. Dan apabila dia sampai di tempat itu, dia penat. Tapi tiba-tiba datanglah Tuhan. Suara Tuhan dan berkata, Eli, apa yang kamu lakukan di sini? Dia jawab, aku telah berjuang dengan penuh semangat bagi kamu ya Tuhan, alam semesta. Karena orang Israel telah mengabaikan perjanjianmu. Meruntuhkan mazbah-mazbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku yang tinggal dan mereka sedang berusaha untuk membunuhku.
Kalau kita lihat di sini, Nabi Elia kecewa. Dia bukan saja penat, tetapi kecewa karena dia tidak mencapai KPI dia. Lalu kata Tuhan, keluar. Dan apabila dia keluar, tiba-tiba ada angin yang kuat. Sehingga gunung itu pecah, batu-batu dia pecah dan jatuh. Tapi Tuhan tidak ada di sana. Setelah angin yang kuat itu, tiba-tiba gempa bumi. Tapi tidak ada Tuhan di gempa itu. Dan setelah gempa itu, api membakar sekeliling gunung itu. Tapi setelah api itu padam, tidak ada Tuhan di sana. Di manakah Tuhan ketika itu? Sesudah segala ketiga-tiga bencana itu, tiba-tiba ada satu suara yang lembut datang kepada Nabi Elia. Suara yang lembut. Saudara-saudari, suara yang lembut itu memberikan kita ketenangan. Suara yang lembut itu ada daripada Tuhan. Ada 3 pelajaran yang saya ingin petik sebagai rumusan bagi pelajaran mengenai Nabi Elia ini. Pertama, daripada depresi Nabi Elia, kita belajar bahwa program-program yang besar kita buat, kalau tidak nampak hasilnya, jangan kita kecewa. Program-program yang besar kita buat tidak semestinya juga akan membawa perubahan hati di kalangan mereka yang menyertai. Karena hanya roh Tuhan, Roh Kudus yang boleh mengubah hati seseorang. Segala perancangan kita, pelayanan kita tidak akan membuatkan orang berubah kalau bukan kuasa Roh Kudus. Oleh itu kita perlu berdoa. Setelah kita melayani, kita harus berdoa. 7 kali, bukan bermaksud 7 kali kita berdoa, tetapi terus-menerus berdoa dalam kesempurnaan dan kepercayaan dan iman terhadap Tuhan. Saya ada rakan-rakan yang bersama-sama dengan saya aktif di gereja. Tapi selepas itu, mereka tidak ada lagi. Malah ada yang sudah berpindah agama. Saya ada rakan-rakan yang saya bertemu hanya pada saat dia mau mati sudah. Dan dia minta didoakan untuk pengampunan dosa dia. Dan keesokan harinya, dia mati. Program-program yang hebat tidak semestinya akan membuatkan seorang itu bertobat. Hanya Tuhan yang boleh membawa kepada pertobatan. Pelajaran kedua, apabila kamu stres, kembalilah kepada Tuhan. Apabila Nabi Elia stres, dia lari. Tuhan tidak suruh dia lari. Mungkin Tuhan mau dia tetap kekal di sana. Dan kalau dia tetap kekal di sana, Roh Nabuat mengatakan dia mungkin akan diberi kuasa untuk menghalang, melawan tentangan daripada Ratu Jezebel itu. Tapi dia lari. Saudara-saudari, tidak apa kalau kamu lari. Tidak apa kalau kamu lari. Tuhan bersama dengan kamu. Walaupun Nabi Elia lari, dia tidak ditinggalkan Tuhan. Dia masih dijagai Tuhan, malah diberikan roti yang memberikan dia tenaga untuk berjalan 40 hari tanpa makanan sehingga ke Gunung Horeb untuk bertemu dengan Tuhan. Elia masih ingin bertemu dengan Tuhan walaupun dalam stres kehidupan dia. Kita perlu kembali kepada Tuhan. Hanya Tuhan saja boleh memberikan kita relief dalam kehidupan kita. Pelajaran ketiga yang saya ingin tekankan adalah kita tidak keseorangan. Apabila kita melihat seluruh dunia seperti melawan kita, kita tidak keseorangan. Apabila saya di college dulu, saya ingat kami sejaklah itu yang sedang bergumul dengan situasi hari Sabat, situasi tentangan dalam keagamaan, tapi rupanya tidak. Terdapat banyak lagi yang mempunyai masalah yang sama dengan kami pada masa itu. Kita tidak keseorangan. Tuhan ada bersama dengan kita.
Alkitab mengatakan, the Lord Himself, Tuhan sendiri akan bersama dengan engkau. Jadi jangan takut, jangan putus asa. Tuhan akan bersama dengan kamu dimanapun kamu berada. Yosua 1 ayat 9. Dia akan pergi mendahului kamu, dia tidak akan tinggalkan kamu. Jangan takut, jangan kamu putus harapan. Saudara-saudari, kalau kamu stres, satu perkara lagi yang paling penting. Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu dan Dia sentiasa mendoakan agar kamu dikuatkan. Yesus sendiri berdoa seperti Elia. Tersungkur di tanah, muka di atas tanah. Pak, tariklah beban berat ini daripada saya. Dan dia juga berdoa untuk kamu dan saya sebelum dia disalibkan. Dan selepas dia diangkat ke syurga, setiap hari Tuhan melakukan intermediary ataupun berdoa untuk kemenangan kita dalam kehidupan kita. Apakah kemenangan Nabi Eli? Tajuk kita adalah daripada depresi kepada kemenangan. Apakah kemenangan dia? Kematian Raja Ahab? Kematian Ratu Jezebel? Selamat daripada penganiayaan? Apakah kemenangan yang kamu mau dia dapatkan? Kalau kamu katakan kematian Raja Ahab, betul Raja Ahab mati. Tapi tahukah kamu setelah beberapa tahun daripada kisah api turun dari langit itu, barulah Raja Ahab mati? Dia sempat mengalahkan mengalahkan raja lagi. Ratu Jezebel pun beberapa tahun selepas itu barulah dia dibunuh oleh orang-orang dia sendiri apabila Raja Yehu datang ke tempat dia. Dia ditolak ke bawah dan betul seperti yang diramalkan, dinubuatkan, anjing makan mayat dia sehingga tinggal tengkorak dan tangan lagi. Saudara-saudari, kemenangan yang sebenar adalah apabila kita pergi ke kerajaan syurga. Itulah kemenangan akhir, upah yang kita akan dapat. Dan Alkitab mengatakan, merekalah, these are they yang menang. Merekalah yang berjaya menang, menempuhi kesengsaraan yang dahsyat. Mereka telah membasuh jubah mereka dengan putih bersih dengan darah anak domba. Maka mereka sekarang berdiri di hadapan takhta Tuhan, menerima hadiah kemenangan. Menyembah Tuhan siang malam dalam bait sucinya. Mereka tidak akan lapar, tidak akan dahaga lagi seperti Nabi Elia berjalan 40 hari. Dari matahari ataupun yang amat panas pun mereka tidak akan dibakar olehnya lagi. Karena anak domba itu yang menang. Yesus yang telah menang di kayu salib bersama-sama dengan mereka, memimpin mereka. Memberikan mereka kehidupan, menghapuskan setiap titik air mata mereka. Saudara-saudari, inilah kemenangan yang kita janjikan. Nabi Elia diangkat ke syurga. Dia juga seorang manusia biasa. Kalau Nabi Elia dikatakan seorang yang biasa seperti kamu dan saya, juga diangkat ke syurga. Apalagi kamu dan saya juga berpeluang yang sama seperti dia. Dikatakan pada zaman akhir nanti akan timbul pengikut-pengikut Tuhan yang mempunyai semangat seperti Nabi Elia. Mempunyai suara seperti Nabi Elia. Setia dalam iman, teguh dalam memandang dosa sebagai sesuatu yang hina. Tidak gentar mempertahankan kebenaran, rendah hati melayani walaupun musuhnya sendiri. Melakukan kehendak Tuhan. Walaupun mereka manusia biasa yang boleh depresi, tetapi Tuhan melayakkan mereka. Tetaplah kuat, tetaplah berani, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudari, jika kamu mau menyahut cabaran Tuhan, menjadi seorang pahlawan sejati untuk Tuhan, menjadi seorang seperti Nabi Elia, menurunkan api dari syurga sekiranya perlu, menghidupkan orang yang mati sekiranya perlu,
memastikan makanan mencukupi dan tidak habis sekiranya perlu. Sekiranya Tuhan mau itu berlaku, mukjizat itu berlaku melalui kamu dan saya. Saya kira mari kita sahut cabaran Tuhan untuk menjadi suara-suara pahlawan Nabi Elia di zaman yang modern ini, yang menyediakan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena itulah tugas Nabi Elia. Jika kamu mau menjadi pahlawan seperti itu, saya jemput kita semua tunduk kepala dan mari kita berdoa. Tuhan yang berkuasa, Tuhan Elohim, Tuhan atas Abraham, Ishak, Israel, Tuhan ke atas seluruh umat Advent di dunia ini, Tuhan di atas seluruh ciptaan manusia yang menyembah Engkau maupun yang tidak mau menyembah Engkau. Kami di sini mendengar suara Tuhan memanggil kami untuk menjadi Elia-Elia modern yang menyediakan kedatangan Tuhan yang kedua kali, menyediakan domba-domba yang harus dibawa mendekati mezbahmu untuk disediakan masuk dalam kerajaan surga. Kami semua ini orang berdosa. Kami mohon agar jubah kami ini dicuci putih seperti salju. Kami mohon perwatakan kami ini diubah menjadi seperti Elia. Walaupun kami mempunyai kelemahan, tapi seperti Nabi Elia, kami tidak akan lari daripadamu ya Tuhan. Kami tidak akan lari meninggalkan Engkau. Tetapi kami akan kembali apabila kami stres, apabila kami mempunyai kelemahan itu, kami akan tetap kembali kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kekuatan kami. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami memohon ya di sini ya Tuhan, di antara para belia maupun yang dewasa yang memerlukan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka, menggerakkan iman dan semangat mereka untuk melayanimu. Kami mohon, gerakkanlah hati kami. Bagi mereka yang belum menyahut panggilan itu, Engkau bantulah mereka untuk membuatkan keputusan itu di saat-saat suatu hari nanti sebelum kedatanganmu, agar mereka juga akan menjadi Elia-Elia modern yang bersama-sama bekerja sama menyampaikan message kedatanganmu yang kedua kali. Tidak banyak yang kami pohon ya Tuhan pada saat ini, hanya untuk kuasa Tuhan bekerja di dalam hati kami, karena hanya Roh-Mu ya Tuhan yang boleh mengubah hati kami. Bukan segala-gala yang fancy ataupun segala-gala yang besar berlaku di hadapan kami, tetapi hanya Roh Kudus yang boleh mengubah kami dan juga hati orang lain. Oleh itu kami mau menyandarkan kekuatan kami, kemampuan kami ke tangan-Mu, karena di dalam kelemahan kami dan di dalam kuasa Tuhan kami boleh sempurna melakukan tugasan yang Engkau mahu kami laksanakan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mendengar dan menjawab doa ini dan Engkau akan terus berserta dengan kami. Kami mohon ini semua dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita dan kita teruskan program kita.